Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik, rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya minta maaf karena hari ini kita harus online. Kita sekarang sudah berada di pertemuan ketujuh, seperti yang saya katakan di pekan sebelumnya, bahwa pada pertemuan ketujuh ini saya akan mereview sedikit yang poin-poin pentingnya terkait perencanaan SDM, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui di awal saya sudah sampaikan bahwa inti dari sebuah perencanaan SDM adalah bagaimana dia meramalkan atau memprediksi terkait termasuk kebutuhan SDM-nya, termasuk kebutuhan jabatan dan lain sebagainya. Jadi dia merencanakan, dia memprediksi di masa yang akan datang misalnya apa yang akan terjadi, dia sudah membuat sebuah antisipasi terkait yang berkaitan dengan SDM. Nah, perencanaan SDM ini merupakan hal yang menentukan juga dalam keberlangsungan sebuah perusahaan, karena ketika dia melakukan perekrutan dengan sumber daya SDM yang minim atau tidak berkualitas, jadi dia mengambil resiko, sebenarnya dia mengambil resiko untuk mengalami sebuah kerugian. Dia di sini adalah perusahaan, jadi perusahaan mengambil risiko terkait hal tersebut. Dia mengambil risiko terkait pengeluaran biaya untuk melakukan perekrutan, terus untuk biaya untuk melakukan pelatihan dan sebagainya macam. Jadi dia mengambil sebuah resiko. Nah, terus tiba-tiba kalau karyawan ini tidak cocok atau tidak sanggup bekerja di perusahaan itu, maka dia akan mengundurkan diri. Jadi seluruh biaya-biaya yang ditanggung sebelumnya itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Itu yang saya maksud di sini. Jadi uh, ada dalam perencanaan SDM itu ada dua yang faktor yang dicari. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas di sini adalah kemampuan intelijensi atau kemampuan berpikir atau kemampuan yang berkaitan langsung dengan keahlian yang dimiliki oleh calon karyawan atau orang yang ingin bekerja pada perusahaan itu. Yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas ini adalah jumlah. Jadi dia mencari perencanaan SDM ini berusaha mencari untuk memenuhi kuota-kuota yang kosong pada perusahaannya atau kantornya. Oke, kita lanjut. Ada gambaran umum terkait SDM, dia mengidentifikasi sama dengan tadi meramalkan. Terus ini melibatkan analisis kebutuhan SDM, berapa kebutuhannya, tujuannya apa, terus melakukan rekrutmen. Setelah dilakukan rekrutmen, dia melakukan pelatihan. Nah, setelah melakukan pelatihan, dia akan memanajemi karyawan itu bagaimana supaya bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Nah, jadi SDM, sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan salah satu faktor penentu. Jadi saya sampaikan lagi bahwa dia adalah salah satu faktor penentu dalam berlangsungnya sebuah pekerjaan, perusahaan, berkembangnya sebuah perusahaan, dia adalah faktor penentunya. Faktor penentu kedua misalnya kita bisa berpikir bahwa adalah modal misalnya. Modal juga memberikan faktor, tapi sebenarnya modal itu hanya berkaitan terkait di awal. Jadi untuk perencanaan SDM ini atau SDM yang berkualitas itu dia untuk keberlangsungannya. Jadi teman-teman bisa pahami bahwa modal itu kita pakai misalnya untuk di awal ketika kita ingin memulai usaha. Tapi untuk keberlangsungannya, apakah itu berkembang ke depannya, itu memerlukan kualitas sumber daya manusia yang baik. Itu dia. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, kita lanjut sekarang masuk ke sebuah manajemen. Nah, apa hubungan manajemen dengan perencanaan SDM? Saya sudah jelaskan bahwa manajemen itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga adalah actuating, dan yang keempat adalah controlling, jadi atau disingkat dengan POAS. Nah, perencanaan ini masuk di awal adalah perencanaan atau planning. Planning ini perencanaan. Nah, itulah hubungannya. Jadi, perencanaan itu merupakan bagian dari sebuah manajemen. Baru dikatakan manajemen apabila memiliki atau merangkum 4 fungsi tersebut. Oke. Jadi manajemen sumber daya manusia bisa dikatakan sebagai
ilmu atau seni mengatur. Jadi dia mengatur atau mengolah. Manajemen itu mengatur atau mengolah. Mengatur, mengolah pemanfaatan sumber daya manusia dari sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Oke. Selanjutnya, ada fungsi manajemen tadi yang saya jelaskan, ini dia, ada 4. Kita masuk ke perencanaan SDM. Nah, apa sih perencanaan itu dan apa sih SDM itu? Jadi, perencanaan ini saya sudah sampaikan bahwa perencanaan itu adalah sebuah prediksi atau ramalan terkait apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi atau apa yang akan disiapkan di kemudian hari. Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang bisa bermanfaat untuk mencapai tujuan. Itu dia sumber daya manusia. Jadi di sini dikatakan menurut beberapa para ahli, yang pertama Andrew, dia menjelaskan bahwa merupakan perencanaan SDM itu merupakan proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan yang membutuhkan pekerjaan seperti misalnya manusia agar pelaksanaan interaksi dengan rencana organisasi. Jadi dia sejalan dengan visi misi organisasi tersebut. Apakah bisa misalnya orang bekerja tidak sejalan dengan visi misi sebuah organisasi? Tentunya tidak bisa, karena tujuan dari sebuah perekrutan yaitu dia bisa sejalan atau dia bisa relevan dengan tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Handoko, yang kedua, perencanaan SDM atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan mengantisipasi permintaan bisnis. Jadi permintaan bisnis ini bisa dikatakan permintaan pasar dan lingkungan organisasi pada saat yang akan datang. Jadi saya sampaikan tadi bahwa dia merencanakan atau memprediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu. Jadi beberapa analogi atau contoh atau perumpamaan yang biasa saya berikan bahwa kita bisa mengambil analogi di COVID, keadaan COVID kemarin, bahwa beberapa perusahaan itu tidak bisa melanjutkan usahanya dikarenakan dia tidak mempersiapkan dirinya untuk kejadian seperti COVID tersebut, atau dia tidak mengantisipasi akan terjadinya COVID tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 kepentingan pada perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah kepentingan individu. Jelas bahwa ini berhubungan dengan individu, orang yang membutuhkan pekerjaan, orang yang ingin bekerja, orang yang ingin mendapatkan gaji atau apapun itu jenis motivasinya, pasti dia berhubungan dengan kepentingannya dia. Yang kedua adalah kepentingan organisasi. Organisasi ini bisa jadi pemerintah, bisa jadi swasta, atau bisa jadi BUMN. Nah, di mana yang tadi saya sampaikan bahwa SDM yang berkualitas akan menentukan atau menjadi faktor penentu juga dalam keberlangsungan perusahaan itu atau organisasi. Apakah itu organisasi itu akan berkembang atau tidak. Nah, selanjutnya kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional ini dia erat kaitannya ketika misalnya UMKM lah itu memiliki sumber daya manusia yang bagus, kreatif, motivatif, dan bisa mengembangkan produktivitasnya, maka dia akan berpengaruh secara tidak langsung kepada kepentingan nasional. Artinya dia bisa memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Oke, kita lanjut. Jadi ada sistem yang mengatur terkait perencanaan sumber manusia. Jadi yang pertama dia menyusun dulu formasinya apa. Jadi misalnya taruhlah perekrutan PNS atau CPNS itu dia perencanaan SDM ini menganalisa dulu kira-kira bagian mana yang kosong. Kalau bagiannya yang kosong si A, bagian kosong B, bagian kosong C, berarti dia membuat formasi atau menyusun formasi ABC-nya. Itu mengisi formasi ABC tersebut. Nah, setelah dia membuat dasar penyusunannya, baru dia membuat sistemnya. Sistemnya itu rangkaian kegiatan atau rangkaian sesuatu yang saling berhubungan. Jadi dia menyusun dulu rangkaian penyusunannya. Selanjutnya dia analisa kebutuhan tenaga kerjanya. Berapa orang sih yang dibutuhkan? Nah, itu. Jadi
berapa tenaga ahli sih yang dibutuhkan, berapa untuk lapangan yang dibutuhkan, berapa untuk di back office yang dibutuhkan. Nah, yang keempat adalah anggaran belanja pegawai. Nah, anggaran belanja pegawai ini dipakai untuk membayar gaji-gaji karyawan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fasilitas karyawan, itu anggaran belanja pegawai atau biasa disebut dengan anggaran gaji atau anggaran salary karyawan. Jadi anggaran belanja pegawai. Jadi apapun yang dibelanja pegawai itu masuk dalam anggaran ini. Dia mau pelatihan, dia mau perjalanan dinas, dia mau apa namanya, ikut seminar dan segala macam, itu anggarannya dari sini untuk pengembangan misalnya. Oke, baik, kita lanjut. Model perencanaan SDM itu ada 3 model, jadi nanti teman-teman bisa, ini saya sudah jelaskan terkait perencanaan SDM itu sendiri. Terus ekonomi battle itu pertarungan atau kompetisi ekonomi, jadi yang membutuhkan kualitas. Yang ketiga adalah perencanaan dari Vetter, yaitu kebutuhan peramalan, jadi berapa kebutuhannya itu. Jadi yang jelas begini, intinya dalam perencanaan SDM itu bagaimana dia meramalkan, bagaimana dia memprediksi terkait kebutuhan karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi. Oke, kita lanjut ke ada strategi proses prosedur perencanaan. Ini saya kira sudah dipahami strateginya bagaimana, prosedurnya bagaimana, rencananya bagaimana, dan peramalan kebutuhannya bagaimana. Terakhir untuk ini, jadi ada tantangan dan kendala dalam perencanaan sumber daya manusia. Jadi yang pertama adalah standar kemampuan SDM-nya. Standar kemampuannya apa? Jadi ada video yang kita simak minggu lalu lah. Jadi ada standar kemampuan SDM. Jadi dia ada standarnya, ada kualifikasinya apa. Manusia SDM adalah makhluk hidup. Sudah jelas bahwa yang direkrut itu makhluk hidup. Apakah nanti, makanya saya bilang bahwa ketika semua sudah tergantikan dengan digitalisasi atau misalnya mesin ataupun elektronik, maka untuk yang kedua ini mungkin tidak relevan lagi dengan zaman kita, atau materi ini tidak relevan lagi karena kita tergantikan gitu. Oke, yang ketiga situasi SDM. Jadi ada situasinya bagaimana, apakah dia ada konflik ataupun tenang-tenang saja atau aman dan segala macam. Dan empat adalah kebijakan atau kebijaksanaan perburuan pemerintah. Jadi buruh ini memang mengambil peran penting juga dalam keberlangsungan perusahaan, karena untuk bekerja di lapangan itu dia butuhkan itu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sekarang itu ada partai buruh, jadi dia mencoba untuk memperjuangkan hak-hak buruh khususnya pada pendapatan UMR atau UMP-nya. Oke, kita lanjut. Untuk materi terakhir kita di 1-6 itu adalah namanya desain dan analisis pekerjaan. Jadi ini teman-teman mungkin masih segar, di pekan lalu kita sudah pelajari. Jadi ada desain pekerjaan adalah alat untuk memotivasi bagaimana memberi tantangan kepada karyawan. Desain pekerjaan ini dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi misalnya didesain bagaimana supaya karyawan itu bisa bekerja secara produktif, bagaimana perusahaan karyawan itu bisa bekerja dengan semangat. Jadi mungkin dia diberikan reward, misalnya kalau pencapaiannya bagus, dia kasih reward. Reward itu hadiah, nah, itu dia. Jadi dikasih fasilitas, misalnya mobil dinas, motor, dan segala macam. Diciptakan suasana bekerja yang baik, nyaman, bersih, dan segala macam. Itu mungkin desainnya. Nah, selanjutnya, ada analisa pekerjaan. Jadi analisa pekerjaan ini ada 2. Jadi analisa SDM itu ada 2. Yang pertama pekerjaan dan analisa jabatan. Jadi pekerjaan dia memproses pengumpulan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan dengan mengamati cara atau mengadakan interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisi. Jadi dia job desk, dia berkaitan job description-nya apa. Jadi job description itu adalah pekerjaan yang mendetailnya apa. Yang kedua ada namanya analisa jabatan. Jadi analisa jabatan ini dia menentukan tugas dan kewajiban
sesuai posisi serta karakteristik orang yang memegang posisi tersebut. Artinya jabatannya itu dianalisa apakah dia cocok atau tidak di situ. Pekerjaannya apa sih di situ? Misalnya dia mengatur jam masuk dan jam pulang karyawan. Terus dia mengatur laporannya selesai tanggal berapa. Dia mengatur berapa targetnya. Jadi itu dia. Jadi analisa jabatannya pekerjaannya begitu. Oke, kita lanjut. Untuk pengumpulan dasar analisa jabatan itu ada 5. Jadi yang pertama dia latar belakang, terus yang kedua dia pemilihan kedudukan, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengembangan deskripsi, dan yang terakhir adalah pengembangan spesifikasi jabatan. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin materi saya sudah review sedikit, jadi nanti Anda sisa pelajari lagi. Nanti saya kirim materinya, bagi teman-teman yang ingin mempelajarinya boleh. Jadi nanti akan saya kirim materi mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Insya Allah minggu depan kita akan melakukan mid test. Jadi rekan-rekan sekalian, anggap saja mid test itu sebagai evaluasi saja, evaluasi dari apa yang kita sudah berikan atau apa yang kita sudah terima dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa WA saya atau bisa langsung melalui ketua tingkatnya bisa. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.